Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada hari ini kita akan memulai pembelajaran tematik. Diharapkan kepada anak ustazah untuk dapat menyimak video dan memahami pembelajaran kita. Kita masuk pembelajaran 5, pemanfaatan sumber daya alam. Nah, sumber daya alam itu apa ustazah? Sepertinya sudah ustazah jelaskan pada pembelajaran yang sudah lalu, yaitu sumber daya alam itu segala sesuatu yang ada di alam ini yang bisa untuk memenuhi kebutuhan manusia. Nah, apa saja itu sumber daya alam? Seperti hutan, tanah, minyak bumi. Nah, itu disebut sumber daya alam. Nah, sumber daya alam juga dimanfaatkan untuk membantu kegiatan manusia. Sumber daya alam harus dimanfaatkan dengan bijak. Artinya apa? Harus dikelola dengan baik. Nah, di sini ada ustazah tampilkan tabel yang mana ada kegiatan sumber daya alam dan manfaatnya bagi manusia. Nah, anak ustazah bisa perhatikan yang ada di tabel ini yang sudah ustazah buat. Sekarang akan ustazah jelaskan. Coba diperhatikan. Pertanian padi, sumber daya alam dari matahari, air, tanah, udara, kotoran hewan, kerbau. Nah, manfaatnya apa? Pertama, matahari, pertumbuhan padi, pembangkit listrik, dan menerangi lingkungan. Air mengaliri lahan pertanian. Kemudian sumber daya alam tanah itu media tanam. Kemudian udara, yaitu manfaatnya sumber karbon dioksida untuk berfotosintesis dan oksigen untuk pernapasan makhluk hidup. Kotoran hewan itu dijadikan sebagai pupuk tanaman. Kerbau dimanfaatkan untuk bahan makanan dan sumber tenaga bagi para petani. Nah, begitu selanjutnya. Jadi anak ustazah bisa baca sendiri ya, Nak ya, pembuatan ikan asin. Nah, seperti itu ada ustazah buat di sini. Kemudian masuk pembelajaran 6 karena hari ini kita hanya belajar materi pembelajaran 5 dan 6 hanya sedikit. Karena apa? Karena ustazah akan video call Ananda nantinya. Jadi nama-nama yang sudah ustazah share tadi tolong nanti jam 9.15 itu ditunggu, ustazah akan video callnya. Kemudian pembelajaran 6 ustazah jelaskan yaitu mengampanyekan isi poster. Nah, minggu lalu pada hari Senin ustazah sudah membuat contoh poster. Nah, di sini pengampanyekan isi poster artinya apa? Poster dapat disampaikan kepada orang-orang sekitar atau disebut kampanye. Cara menyampaikannya bagaimana ustazah? Nah, cara mengampanyekan isi poster yang pertama adalah pahamilah isi poster dengan baik. Kemudian yang kedua, bicarakan isi poster dengan jelas dan efektif. Nah, yang ketiga, sampaikan dengan bahasa yang baik dan santun serta tidak terlalu cepat. Nah, ketiga inilah cara untuk mengampanyekan isi poster. Karena poster itu berbentuk pengumuman yang harus dibaca setiap orang melihatnya. Jadi kita harus bisa memahami, harus bisa menjelaskan isi dari teks tersebut, kemudian menyampaikannya dengan bahasa yang mudah dipahami. Nah, seperti itu ya. Tujuannya apa? Tujuannya agar poster itu tidak hanya sekedar dipajang, tapi orang setiap melihatnya bisa membaca dan memahami isi dari poster tersebut. Selanjutnya yaitu muatan PKN, kerjasama dalam pelaksanaan hak dan kewajiban. Nah, kita sudah belajar yaitu pada pembelajaran yang sudah lalu yaitu apa itu hak dan kewajiban. Nah, setiap manusia memiliki hak dan kewajibannya terhadap contohnya penggunaan sumber energi. Haknya apa? Haknya itu kita menggunakan sumber energi sesuai dengan kebutuhan kita. Kemudian kewajiban kita dari sumber energi itu adalah menghemat energi itu. Nah, seperti itu. Baik, demikianlah pembelajaran tematik pada hari ini. Kita ucapkan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jika ada pertanyaan silakan japri ustazah. Ustazah akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.